saja, dari mulai perkenalan sampai menikah sampai punya anak keturunan. Tapi di akhir suul khotimah jangan sampai. Allah lahirkan kita dari janin bayi terus sampai kita besar dewasa tua, jangan sampai kita suul khotimah di akhirnya. Maka doa tadi, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah min jahdil bala, dari musibah yang buruk, wa darmis syaqa, dari ketidakbahagiaan, kesengsaraan, wa su'il qada, dan ketetapan yang buruk, wa syamatatil a'da, dan musuh yang terus mengintai kita. Satu musuh itu begitu besar dibandingkan dengan ribuan teman. Maka hidup ini jangan sampai kita mempunyai musuh satu. Maka berlindunglah dengan doa itu. Wasyamatatil a'da, ya Allah, lindungilah aku dari orang-orang yang mau memusuhiku ya Allah. Maka Allah firmankan orang-orang yang matinya su'ul khatimah di dalam surat Al-Hasyr, fakana 'aqibatahuma annahuma fin-nar khalidaini fiha wa dzalika jazaa'ul zalimin. Ini kisahnya di ayat sebelumnya, di ayat 16. Setan itu menggoda manusia agar dia mengikuti setan itu. Dia sampai akhirnya dia wafat dalam tetap mengikuti ajakan setan itu. Maka Allah katakan fakana akibatahuma, dua-duanya, setannya, manusianya yang mengikuti setan tadi, kata Allah fakana akibatahuma finnar. Dua-duanya, setannya yang mengajak di neraka, orang yang tergoda juga di neraka. Khalidaini fiha, dua-duanya selamanya di neraka. Tiganya selamanya di neraka. Wa dzalika jazaa'ud dzalimin, itulah balasan karena dia telah menzalimi diri. Jadi sebenarnya orang itu kalau dia berbuat keburukan, maksiat, itu sedang menzalimi diri. Karena Allah kasih nikmat dia sehat, Allah kasih nikmat dia bisa makan, Allah kasih nikmat dia bisa hidup. Allah cuma minta satu, kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cuma hanya kita mengabdi kepada Allah dengan berbuat berbagai kebajikan. Cuma itu aja Allah minta. Tetapi kalau nikmat itu kita gunakan untuk maksiat kepada Allah, dia telah menzalimi dirinya. Dan akibat daripada orang yang menzalimi dirinya sampai wafatnya dia menzalimi dirinya, dia kufur kepada Allah, binnaril khalidain, dia adalah neraka Allah Subhanahu wa taala yang kekal selamanya. Tidak ada lagi kehidupan setelahnya pada neraka. Itulah hal-hal daripada bahayanya kita kalau suul khatimah. Oleh karena itu sama-sama kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa untuk beramal saleh, amal kebajikan, dan juga tolong ikhlaskan amal agar menjadi akhir hayat kita husnul khatimah. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Bila ada hal-hal yang diskusikan, ditanyakan, silakan. Baik, jemaah sekalian, silakan kepada para jemaah Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya terkait bahasan kita bahaya suul khatimah, kami persilakan. Omar, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faktor-faktor apakah yang dapat menyebabkan orang ini menjadi suul khatimah, dan bagaimana kriteria bahwa orang-orang itu dikategorikan sebagai suul khatimah? Baik. Ada lagi pertanyaan yang lain biar digabung? Silakan mungkin yang lain. Saya kirim ya. Dari Mas Andi. Bisa mungkin yang kedua, bahwa kehidupan manusia itu kan diakhiri dengan kematian, dan kematian itu
Ada manusia itu ada yang husnul khatimah, ada juga yang su'ul khatimah. Iya. Bahkan kita tentunya menginginkan kematian diakhiri dengan husnul khatimah. Iya. Maka Nabi SAW mengajarkan dengan doa, wa makhtim lana bi husnil khatimah, wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhiri hidup kami dengan husnul khatimah dan jangan akhiri dengan su'il khatimah. Tapi kan di sisi lain tidak cukup dengan doa, Ustaz. Iya. Apakah selain doa itu juga ada amalan yang mengantarkan kita untuk terhindar dari su'ul khatimah dan mendekatkan kita untuk mendapatkan husnul khatimah? Apakah ada amalan yang lain selain kita berdoa agar hidup kita itu diakhiri dengan husnul khatimah? Karena kan yang namanya husnul khatimah dan su'ul khatimah ternyata kita tidak tahu. Tadi dikatakan bahwa ada orang yang baik tapi di akhir hayatnya su'ul khatimah. Atau juga ada orang yang berbuat buruk tapi di akhir hayatnya ada juga yang husnul khatimah. Nah, agar tidak terjerumus pada su'ul khatimah di akhir kematian nanti, apakah ada amalan atau trik yang lain agar kita itu bisa mendapatkan husnul khatimah? Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih pertanyaannya. Iya. Untuk pertanyaan pertama, Ibnu Qayyim pernah berkata, dia pernah melihat seseorang menjelang wafatnya, dia sakaratul maut itu yang diminta minuman khamr. Dia juga pernah melihat orang yang wafat itu ketika menjelang sakaratul maut yang diucapkan perkataan buruk. Sampai akhirnya Ibnu Qayyim mencari informasi, ini orang kenapa mau wafat tapi minta minuman? Ini kenapa orang mau wafat dia ngomong yang buruk-buruk? Dia cari informasi, ternyata dulu ketika hidupnya dia yang pertama suka minum. Yang kedua, ternyata dulu ketika hidupnya dia suka menggibah. Yang keluar dari mulutnya ucapan yang buruk-buruk. Tapi di lain sisi ada juga cerita orang mau wafat ternyata gampang sekali. Ditalkin la ilaha illallah, ternyata dia mudah mengucapkan kata. Mau wafat dia malah minta tasbih untuk dia sebagai alat dia berzikir. Sampai akhirnya wafat dalam keadaan zikir. Ketika ditanya juga informasi itu kepada keluarganya, apa amalannya? Ternyata selama hidupnya yang satu dia selalu berzikir. Dia selalu mengingat Allah. Ada keterangan lain mengatakan, salah satu posisi wafat manusia adalah Allah akan mewafatkan dalam posisi amal kebiasaannya. Ini penting. Oleh karena itu, kalau kita ingin wafat husnul khotimah, maka biasakanlah amal baik, amal kebaikan, amal soleh. Walaupun itu cuma sedikit, tapi kalau dilakukan rutin. Kita ingat bagaimana Bilal amalan utamanya adalah apa? Dia senantiasa menjaga wudu, dan setelah wudu dia sholat sunnah, syukur wudu. Selama hidupnya itu dia lakukan. Dia senantiasa tidak batal. Kalau batal wudu lagi. Ternyata itu menjadi penyebab dia wafatnya husnul khotimah, terompah terdengar di surga. Jadi di antara tanda-tanda orang yang husnul khotimah adalah kebiasaan buruknya itu nanti akan berujung kepada akhir wafat. Kalau suka ghibah, kalau suka ngomong yang buruk, makanya Allah katakan di dalam surat Qaf ayat 18, Allah berfirman, itu kan, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun, satu kata pun yang diucapkan oleh lisan kecuali malaikat raqib dan atid itu mencatat. Oleh karena itu, afatul lisan, bahayanya lisan. Kita jangan sampai banyak berkata yang buruk. Biasakan ucapan yang baik, biasakan zikir, maka insya Allah wafatnya pun dalam keadaan itu. Adapun amalan, pertanyaan kedua, amalan apa yang kita lakukan? Tadi minimal
kita punya satu amalan walaupun sedikit tetapi terus menerus. Makanya Rasul katakan khairul a'mali adwamuha wa inqam. Sebaik-baik amal itu sedikit tetapi terus. Misalkan setiap hari kita keluar rumah infak 1.000 saja. Kalau setiap hari, ya kan? Mampir dulu ke musola infak. Atau setiap subuh kita sholat subuh di masjid, di musola infak. Setiap hari walaupun cuma 1.000, kalau tiap hari sampai akhir hayat itu bisa jadi penyebab. Kalau dia infaknya ikhlas, bisa jadi penyebab dia husnul khotimah. Jadi tidak ada amalan khusus sebenarnya. Tidak ada amalan khusus yang benar-benar akan menjadikan orang itu husnul khotimah. Karena semuanya adalah bergantung kepada keikhlasannya. Amal kebajikan itu banyak, tapi kalau amal kebajikan itu dilakukan tanpa ikhlas, juga tidak akan menyebabkan dia husnul khotimah. Sementara keikhlasan itu ada di hati kita, dan yang tahu hanya kita dengan Allah. Jadi kalau saya lihat di berbagai kitab dan literasi tentang ilmu keikhlasan, itu yang menjadi tonggak bagaimana kita itu bisa husnul khotimah. Yang pertama adalah siapkan amal, apapun amal kebajikan itu, gitu kan. Tetapi niatkan dengan ikhlas dan niatkan untuk melakukannya rutin. Banyak. Kalau sholat sunnah ya, dalam hadis itu kalau kita bisa melaksanakan sholat sunnah berapa rakaat itu? Qobliyah zuhur 4, kemudian ba'diyah zuhur 2 jadi 6, kemudian ba'diyah maghrib 2 jadi 8, kemudian ba'diyah isya 2 jadi 10, dan qobliyah subuh 2 rakaat 12. Barang siapa yang bisa menjaga 12 rakaat itu, di dalam hadis disebutkan dia termasuk tanda-tanda orang yang masuk surga. Tapi selama hidupnya dia jaga. Jadi mau dalam keadaan lapang, mau dalam keadaan susah, dia tetap jaga. Pokoknya tetap sholat sunnah. Mau lagi buru-buru, mau tetap dia sholat sunnah. Urutannya zuhur sebelum 4, setelah 2. Maghrib 2 setelah isya, 2 setelah, gitu kan. Kemudian subuh sebelum. Bahkan kalau subuh ada hadis yang lebih dahsyat lagi kan, gitu kan. Jadi 2 rakaat sholat sunnah fajar itu kan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik nilainya daripada dunia dan seisinya. Bayangkan. Terus kalau amalan lagi yang mungkin bisa diamalkan, kalau kita bisa rutin aja sholat witir, gitu ya. Rutin sholat witir itu kan termasuk sholat yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya untuk sholat witir. Setelah 1 rakaat saja, kalau bisa 1 rakaat witir setiap malam, Masya Allah, itu juga sudah bagus. Terus kalau amalan lain itu diantaranya adalah, kalau dalam Al-Quran kan wabil asharihum yastaghfiru. Di antara orang-orang baik itu adalah setiap waktu sahur dia istighfar. Jadi waktu-waktu sebelum subuh dia istighfar. Makanya Rasulullah itu kan istighfarnya gak pernah kurang dari 70. Dalam riwayatnya ada yang sampai 190. Dan di antara tanda-tanda orang yang baik itu adalah wabil asharihum yastaghfiru. Pada waktu-waktu sahur itu menjelang subuh dia selalu istighfar. Tinggal kita pilih mau yang mana. Mau kalau bisa semuanya alhamdulillah, kalau enggak minimal 1 saja. Sholat sunnah misalkan yang 12 tadi, insya Allah bisa jadi kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sholat sunnah. Siapa yang paling nikmat? Orang yang wafat dalam keadaan sholat, ya, termasuk ahli surga. Kalau yang husnul khotimah juga diantaranya adalah yang wafat pada hari Jumat. Silahkan minta kepada Allah, ya Allah wafatkan aku pada hari Jumat. Gak ada salahnya minta pada Allah. Kita tidak tahu
Jadi selain doa yang tadi kita minta husnul khotimah dan dijauhkan suul khotimah, banyak sebenarnya amalan-amalan tadi, tinggal pilih. Tetapi yang terpenting adalah kalau bisa ada satu amalan unggulan tadi seperti Bilal, senantiasa menjaga wudu, kemudian sholat sunnah. Atau kalau bisa bangun malam sholat witir. Atau kalau kita misalnya baca Quran. Siapa tahu kita diwafatkan ketika baca Quran. Jadi sebenarnya tidak ada amalan khusus, tetapi semua amal kebajikan itu kalau kita lakukan dengan kontinu, bisa jadi Allah akan wafatkan dalam amal itu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Karena gini, kalau ada 1-2 amal saja yang menjadikan penyebab husnul khotimah, nanti amalan lainnya akan ditinggalkan. Orang akan fokus amal itu aja. Kok cuma nama itu doang kok, gitu kan? Makanya Allah melalui Rasulnya gak pernah mengatakan amal ini nanti akan menjadi penyebab husnul khotimah, gak ada. Gitu. Rasul hanya mengamalkan ya setelah beliau selalu istighfar minimal berapa, selalu witir, gitu kan? Selalu sholat sunnah, ba'diyah, agar umatnya mengambil mana yang paling dia mampu untuk umatnya. Kalau Rasulullah kan bisa semuanya. Nah kalau kita belum tentu semuanya, tapi minimal ada 1 atau 2 yang bisa kita lakukan rutinitas. Siapa tahu dengan itu kita menjadi penyebab kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Baik, mungkin terakhir Ustaz, dan ada lagi. Dan sebelum ditutup kajian kita kali ini, mohon Ustaz untuk memimpin doa. Mudah-mudahan kita ada dalam ilmu yang bermanfaat dan sehat walafiat. Tafadhol Ustaz.